Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la dzulmun adzim. Al-ayah. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala bersabda Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajrani, yakni ada dua fajar. Fajrun fajar, yuharrimu yang diharamkan, atau ama untuk makan, wa tahillu dan dihalalkan fihi di dalamnya, as-sholatu untuk melaksanakan sholat, wa fajrun dan fajar, tahrumu yang diharamkan fihi di dalamnya, as-sholatu yakni sholat, artinya sholatus subhi, yakni sholat subuh, wa yahillu dan dihalalkan fihi di dalamnya, at-ta'amu untuk makan. Rawa meriwayatkan akan hadis Ibnu Khuzaimah wal Hakimu dan Imam Al-Hakim. Hadis ini menjelaskan bahwa suatu ketika Rasul memberitahukan kepada sahabat bahwa ada dua fajar. Yang pertama yakni fajar yang pertama yaitu dihalalkan untuk makan, namun diharamkan untuk sholat. Fajar yang kedua diharamkan untuk makan, namun dihalalkan untuk sholat. Apa sih maksud dari dua fajar ini? Maka yang pertama yakni disebut dengan fajar kadzib, fajar permulaan, Pak. Di mana fajar permulaan itu, maka setiap orang itu boleh untuk makan. Makan yang dimaksud di sini adalah makan sahur.
Jadi seseorang ketika mau berpuasa, kemudian dia harus sahur, dan ternyata dia sahur di fajar kadzib atau fajar yang pertama. Itu boleh-boleh saja. Namun dilarang untuk sholat. Yang dimaksud sholat di situ yakni sholatus subuhi, sholat subuh. Jadi ketika makan sahur itu dibolehkan, berarti haram untuk melakukan sholat subuh, sebab belum masuk waktunya sholat subuh. Kemudian yang kedua yakni disebut dengan fajar shadiq, yaitu permulaan masuk awal waktunya sholat subuh. Maka ketika sudah masuk sholat subuh, berarti dia dihalalkan untuk sholat dan dia diharamkan untuk makan. Artinya haram untuk melakukan sahur. Ini menunjukkan bahwa sahur itu dilakukan sebelum sholat subuh. Kalau sudah masuk sholat subuh, lah kok panjenengan masih sahur, berarti tidak disebut dengan sahur. Ya berarti tidak puasa. Nah, Pak, bagaimana sih kita membedakan bahwa itu fajar kadzib atau fajar shadiq? Kalau kita repot, Pak, langsung melihat dengan mata kepala, oh fajar shadiq itu adalah garis yang melintang. Oh fajar kadzib itu adalah garis yang menjulang tinggi ke ufuk. Itu gitu, nanti ada hadisnya. Jadi kalau fajar kadzib, Pak, fajar kadzib itu cahayanya itu vertikal, naik ke atas. Jadi ketika cahaya itu naik ke atas itu masih belum masuk waktu subuh. Namun ketika cahaya itu melintang, Pak, nah, turun melintang artinya berarti apa? Horizontal. Itu berarti masuklah fajar shadiq, masuklah waktu subuh. Karena kita sudah dibantu dengan jam, Pak, berarti aman-aman saja, tidak perlu repot-repot harus naik gunung, lihat pantai untuk menemukan apakah ini masih fajar kadzib atau fajar shadiq. Cukup dilihat jamnya. Oh, ternyata subuh sekarang katakanlah jam 4 kurang seperempat. Terus kemudian sebelum subuh itu apa, Pak? Biasanya waktu imsak ya. Imsak. Pak, apakah imsak itu masih boleh untuk melakukan atau makan sahur? Boleh. Jadi imsak itu adalah batas waktu kita masih boleh untuk melakukan makan sahur. Nah, jadi kadang ngapunten ada yang berpendapat nanti kalau sudah imsak sudah tidak boleh makan sahur. Ayo bangun jam 3 makan, kemudian istirahat lagi. Lah kok ternyata jam 8 pagi sudah lapar. Nah, sudahlah lapar karena kebengen sahurnya. Maka sahur yang bagus itu apa? Ya mendekati masuk subuh. Jadi jenengan imsak itu kurang lebih 10 menit. Ada yang 7 menit tergantung dari biasanya apa yang muter kan muter waktu imsak. Nah, itu dengan presisi. Oh, katakanlah subuhnya jam sekian, jam 4 kurang seperempat. Berarti jam setengah 4 jenengan sahur. Nah, kalau pengen mendapatkan barokahnya itu adalah di akhir waktu sahur.
Cuman kalau takut Pak, takut ya silahkan panjenengan bersiap-siap sahur. Cuman ketika masuk imsak jenengan segera tambahi minum atau minum susu atau apapun itu untuk memperkuat agar fisik tubuh sehat ketika menjalankan ibadah puasa. Jamaah subuh rahimakumullah, maka ini menjadi catatan bagi kita bahwa ketika melaksanakan sholat subuh harus sudah masuk waktunya sholat subuh. Jangan sampai belum waktunya subuh kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Atau juga demikian ketika sahur siap-siapnya ya sebelum masuk sholat subuh silakan untuk bersahur, silakan untuk makan. Namun ketika sudah waktu menunjukkan mau subuh ya segera untuk diberhentikan. Walil Hakimi dan dari Imam Al-Hakim min hadisin Jabir dari hadisnya Jabir nahwuhu sepertinya wazada dan menambahi filladzi di dalam yang demikian itu yuharrimu yakni diharamkan atau makan innahu sesungguhnya fajar mustatilan yakni memanjang fil ufuk di atas ufuk wa fil akhirihi dan di dalam yang lain innahu sesungguhnya fajar itu kadzanabis sirhani seperti ekor serigala. Nah, dari Imam Hakim menambahi bahwa yang dimaksud dengan fajar kadzib itu seperti ekor serigala yang berdiri, Pak. Artinya cahaya menjulang ke atas, cahaya seperti vertikal, lurus, tidak horizontal. Jadi kalau horizontal dia sudah masuk subuh, namun jika cahaya masih ke atas, lurus vertikal seperti ekor serigala, maka dia masih fajar kadzib, belum waktu subuh, masih dibolehkan untuk makan sahur dan diharamkan untuk sholat subuh. Jika sudah horizontal berarti diharamkan untuk makan, dihalalkan untuk sholat subuh. Wa an ibni Mas'udin dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu darinya qala berkata qala bersabda Rasulullahi Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali manakah amal yang lebih utama as-salatu salat fi aulil waktiha di awal waktunya salat. Rawa meriwayatkan hu akan hadis At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wal Hakimu dan Imam Al-Hakim was-sahahu dan mensahihkan wa asluhu dan asalnya hadis bis sahihaini di dalam dua yang sahih. Jadi suatu ketika sahabat itu bertanya, Bibi, amal apa sih Bi yang lebih utama yang harus kita kerjakan Bi agar kita mendapat raihan pahala yang besar, mendapat ganjaran yang besar. Kemudian Nabi mengatakan as-salatu fi auli waktiha, yakni salat di awal waktunya. Maka ini membuktikan bahwa salat itu merupakan cara agar kita ini bisa disiplin
dalam segala hal, dalam berbagai hal. Kalau salatnya bagus, salatnya disiplin, maka setiap kegiatan apapun yang kita lakukan, fa insya Allah juga akan disiplin. Umpama ada acara rapat, ya disiplin. Umpama ada kegiatan sosial, ya disiplin. Umpama ada pengajian, ya disiplin. Karena sudah terbentuk disiplin dalam menjalankan sholat. Namun kalau sholatnya kadang disiplin, kadang tidak, hal-hal yang lain pun terkadang juga demikian. Mau kegiatan apa ya kadang molor, mau kegiatan itu sedikit molor, sedikit telat, dan seterusnya. Nah, ini cara Pak, agar apa? Agar umat Rasulullah itu bisa senantiasa disiplin dalam berbagai hal. Dan sholat itu Pak, kenapa utamanya adalah di awal waktu? Karena ketika sholat itu mulai molor Pak, itu setan seneng berbisik-bisik, udahlah istirahat dulu, kamu capek. Udahlah makan dulu, kamu kelaparan. Udahlah leha-leha dulu, waktu masih panjang. Sehingga ketika kita menuruti itu, ternyata waktu langsung segera habis, langsung mepet. Iya, kalau langsung berangkat ambil air wudhu kemudian sholat. Namun ketika sudah mepet, heleh wis mepet wis kadung ya wis lah engko sholat asar to umpama seperti itu. Akhirnya hilanglah sholat 1, hilanglah sholat 2, dan seterusnya. Karena apa? Merasa bahwa masih capek, merasa bahwa waktu masih panjang, merasa bahwa nanti kalau saya sholat dalam keadaan lapar tidak khusyuk, gitu. Kadang makan dulu apa sholat dulu? Ya makan dulu Pak. Nanti kalau sholat, kalau mikir makan. Nah, ya apa-apa. Tetapi bagaimana kita bisa mengkondisikan itu? Karena memang Pak, terkadang ketika sudah makan dulu, akhirnya kewareken Pak ya. Kewareken, kemudian layah-layah, sing rokokan ya rokokan, nah sing ngopi nggih ngopi, sedikit nyangkruk ngobrol, akhirnya waktu terus berjalan sampai hampir habis waktunya. Itu siapa saja, ada yang termasuk sing ngomong. Nah, makanya alangkah baiknya afdalul a'mal. Jadi kita bisa sholat tepat waktu, kita bisa sholat di awal waktu. Kalau subuh di awal waktu enak Pak, aman. Habis itu panjenengan mau ngapain pun bebas. Sholat duhur juga demikian, ada waktu sholat segera sholat. Habis itu mau layah-layah terserah. Mau makan terserah. Asal juga demikian waktu asar segera sholat. Kenapa? Asar itu adalah waktu yang rentan. Ketika sudah asar, nuwanggeng pulang kerja katakanlah jam 4, wis habis pulang pun tidak langsung sholat. Pasti leren-leren dulu, santai-santai dulu. Bahkan mungkin istirahat keblabasan sampai masuk maghrib. Nah, itulah pentingnya untuk bisa menjaga sholat di awal waktu. Karena kalau kita bisa menjaga sholat di awal waktu, insya Allah Pak, semua akan dimudahkan oleh Allah. Memang nggih repot dan butuh istiqomah yang luar biasa. Sebab kalah-kalah niku
yaitu ya kadang capek, kadang lapar, kadang letih, kadang dalam perjalanan, dan macam-macam. Kita disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga kita sulit untuk bisa melakukan sholat di awal waktu. Namun harus tetap berusaha. Kemudian wa an Abi Mahdurah, dan dari Abu Mahdurah annan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, awalul wakti, awalnya waktu, ridwanullahi, yakni keridhaan Allah, wa ausatuhu, dan pertengahan waktu, rahmatullah, yakni rahmatnya Allah, wa akhiruhu, dan akhirnya waktu, afwullah, yakni pengampunan Allah. Akhraja, mengeluarkan hu akan hadis Ad-Darul Qutni, Imam Ad-Darul Qutni, bi isnadin, dengan sanad dhaifin yang lemah, jiddan, sangat. Nah, ada hadis gini Pak. Jadi Rasulullah bersabda, awal waktu sholat, jika seseorang mengerjakan di awal waktu sholat, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Jika seseorang melaksanakan di pertengahan waktu sholat, maka dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Dan jika seseorang melaksanakan di akhir waktu sholat, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kira-kira kalau seperti itu panjenengan pilih waktu sholat yang mana Pak? Yang putih Bu? Yang awal. Kalau awal dapat ridhone Gusti Allah. Kalau di tengah-tengah waktu itu dapat rahmate Gusti Allah. Kalau di akhir waktu dapat pengampunannya Gusti Allah. Pilih di awal, tengah, atau akhir? Awal Bu. Diridhoi belum tentu diampuni. Tapi sayang Bu, hadis ini adalah dhaif jiddan, yakni sangat-sangat lemah dan tidak bisa dijadikan hujah. Artinya nggak bisa Bu, saya sholat di awal aja biar dapat ridhoni Gusti Allah. Saya tak sholat di tengah-tengah saja biar dapat rahmatnya Gusti Allah. Saya paling akhir saja biar dapat ampunannya Gusti Allah. Ternyata hadisnya dhaif jiddan dan tidak bisa dijadikan hukum. Namun untuk hadis yang di atas tadi, afdhalul a'mal sholat ala awal waktiha, atau sholat di awal waktu, itu sahih dan sangat disahihkan oleh Bukhari Muslim, sehingga tentu keutamaan untuk melaksanakan sholat itu ada di awal waktu. Ada ulama mengatakan yang penting tepat pada waktunya. Artinya tepat pada waktunya, tidak mendahului waktu sholat, atau tidak hilang waktu sholat. Maksudnya umpama contoh, kalau sholat duhur katakanlah jam 11:30, kemudian sholat asar katakanlah jam 2:30, maka selama dalam periode waktu itu panjenengan sholat itu tetap disebut dengan tepat pada waktunya. Jadi mau sholat jam 1 ya tepat waktunya, sholat jam 2 ya tepat waktunya, sholat jam 2:04 katakanlah juga tepat waktunya. Artinya masih dalam periode waktu sholat. Itu yang disebut dengan tepat pada waktu sholat. Namun kalau hadisnya awalul sholat, artinya awal waktu sholat,
Berarti ya ketika masuk waktu sholat, kita sholat maka mendapatkan lebih dari ganjaran-ganjaran yang telah ditentukan. Dan banyak hikmah yang terkandung apabila kita sholat pada awal waktu masuk sholat. Saged dipahami? Ya, jadi boleh selama periode waktu sholat tetap dianggap sholat. Walaupun Pak, saya sholat Pak, asarnya jam 2:30, saya jam 2 lebih 20 menit atau 25 menit. Selama belum masuk waktu sholat asar, itu tetap dianggap menjalankan sholat zuhur di waktu sholat. Artinya di waktu zuhur. Amannya seperti itu. Wali Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi min hadisin Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar, nahuhu sepertinya hadis, dunal aswati selain pertengahan, wahwa dhaifun aidon, sama dari Imam At-Tirmidzi dari hadisnya Umar juga mengatakan bahwa hadis yang di atas tadi itu adalah dhaif, adalah lemah, tidak bisa dijadikan sandaran untuk melakukan hukum. Kemudian wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan di waktu yang berikutnya insyaallah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.